Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Sebuah rekaman video amatir berdurasi singkat yang beredar di situs-situs underground kembali ngebuka tabir kelam tentang gimana hukum jalanan bekerja di Brazil. Adegan di video itu adalah realita mengerikan dari interogasi yang dilakukan oleh salah satu faksi kriminal paling ditakuti di Amerika Latin, Primeiro Comando de Capital atau PCC. Bagi orang awam yang nggak sengaja nonton video itu di internet, rekaman itu mungkin kelihatan kayak aksi kejahatan yang brutal. Ya emang brutal, walaupun singkat. Tapi bagi para pengamat kriminal dan penegak hukum di Brazil, setiap detik dari rekaman-rekaman tersebut adalah pesan diplomatik terstruktur. Itu adalah pengumuman resmi atau maklumat yang sengaja direkam untuk disebarin ke jaringan internal faksi dan faksi musuh. Korban dalam video itu berasal dari Komando Vermelho atau CV, seorang Pak Karyo dari kartel CV yang nekat melintasi garis batas wilayah tanpa izin. Di dalam video itu, nggak ada teriakan atau maki-maki dari Pak Karyo. Semuanya dilakuin kayak seorang Pak Karyo profesional yang lagi menjalankan tugasnya. Saya harus bilang ke kalian untuk jangan cari video yang saya bahas ini dimanapun. Cukup dengerin saya sekali aja, agar kalian nggak perlu ngerasain kengeriannya. Untuk memahami kenapa penghabisan itu bisa terjadi, kita harus paham dulu dengan peta kekuasaan PCC yang sangat masif. PCC itu didirikan pada tanggal 31 Agustus 1993 oleh 8 tahanan di penjara Taubaté, Sao Paulo. Kelompok ini awalnya dibentuk sebagai bentuk protes dan perlindungan diri mereka sendiri pasca pembantaian di Carandiru yang menewaskan 111 tahanan oleh pihak kepolisian. Pembantaian Carandiru itu adalah salah satu pelanggaran HAM paling tragis di sejarah Brazil. Peristiwa ini terjadi pada 2 Oktober 1992 di rumah tahanan Carandiru yang terletak di Sao Paulo. Tragedi ini bermula dari kerusuhan penjara, lalu berakhir jadi pembantaian massal setelah polisi militer ini ngelakuin serbuan yang brutal ke dalam sel-sel penjara. Padahal pemicu awal kerusuhan di dalam penjara itu adalah perkelahian antara dua napi dari geng yang berbeda setelah nonton sepak bola. Konflik itu dengan cepat meluas jadi kerusuhan besar antar faksi di dalam blok itu. Sipir penjara yang kalah jumlah langsung mundur dan mengunci gerbang blok. Melihat situasi yang makin gak terkendali, pihak sipir penjara minta bantuan polisi militer. Sebanyak 340 anggota polisi militer dikerahkan ke lokasi. Meskipun para napi sebenarnya udah mulai menyerah dan kembali ke sel masing-masing, polisi militer tetap masuk ke blok 9 dengan senjata laras panjang. Lalu ketika pintu blok kebuka, yang terjadi bukan penertiban, melainkan pembantaian. Polisi menembaki para napi dari jarak dekat. Saat itu banyak napi yang ditembak mati di dalam sel mereka saat mereka lagi sembunyi di bawah kasur atau bahkan saat para napi ini udah tiarap menyerah. Anjing-anjing K9 polisi juga dilepas untuk menyerang para napi yang terluka. Dalam waktu beberapa jam aja, 111 napi tewas. 102 orang tewas ditembak polisi, 9 orang tewas akibat tusukan sesama napi di awal kerusuhan. Di sisi lain, gak ada satupun polisi yang tewas dalam operasi ini. Setelah kejadian ini pun, keadilan untuk para korban itu berjalan lambat banget. Kolonel Uberatan Guimarães yang jadi komandan operasi itu awalnya dijatuhi hukuman 632 tahun penjara pada tahun 2001. Tapi vonis itu dibatalin tahun 2006 setelah dia ngajuin banding. Oke, vonis hukumnya dibatalin, tapi dia akhirnya tewas ditembak di apartemennya pada tahun yang sama. Baru pada tahun 2013 dan 2014, sekitar 73 polisi militer yang terlibat diadili dan dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama, berkisar antara 48 sampai 624 tahun penjara. Tapi karena rumitnya sistem hukum di Brazil, banyak dari mereka yang tetap bebas selama bertahun-tahun karena proses banding yang nggak kelar-kelar. Kasus ini sampai sekarang tetap jadi simbol ketidakadilan sosial di Brazil. Tragedi Carandiru ini memicu kemarahan publik yang luar biasa, baik di dalam negeri ataupun internasional. Karena itu memperlihatkan betapa brutal dan korupnya sistem keadilan dan kepolisian di Brazil saat itu. Dan kayak karma ya, dampak paling mengerikan dan jangka panjang dari pembantaian ini adalah lahirnya Primeiro Comando de Capital atau PCC tahun 1993. Para napi yang selamat dari tragedi itu sadar kalau mereka harus bersatu dan mengorganisir diri untuk melawan kebrutalan sipir dan polisi militer.
Mereka bersumpah gak akan membiarkan kejadian kayak Karandiru itu terulang lagi. Dari yang awalnya cuma organisasi solidaritas untuk ngelindungin hak-hak napi di dalam penjara, PCC akhirnya berevolusi jadi sindikat kriminal raksasa yang mengendalikan perdagangan kokain internasional sampai sekarang. Dengan perkiraan jumlah anggota resmi mencapai 40.000 orang, PCC memonopoli jalur perdagangan narko di sebagian besar wilayah Brazil, bahkan ke tingkat internasional. Uang yang mengalir di balik organisasi ini berjumlah miliaran dolar, dan semua itu berakar dari kendali mereka atas jalur logistik kokain. Brazil berbatasan langsung dengan 3 negara produsen kokain terbesar di dunia, yaitu Kolombia, Peru, dan Bolivia. PCC menguasai apa yang disebut sebagai Rota Solimões yang terletak di wilayah Amazon serta jalur darat krusial yang melewati Paraguay. Kokain-kokain murni dari negara tetangga itu diselundupkan masuk ke kota-kota besar kayak Sao Paulo sebelum akhirnya dikirim pakai kontainer-kontainer di pelabuhan Santos menuju pasar-pasar utama di Eropa kayak pelabuhan Rotterdam dan Antwerp. Sebagian juga dikirim ke wilayah Afrika. Lalu ketika seorang anggota geng saingan masuk ke wilayah PCC untuk ngejual narko secara ilegal atau sekedar ngumpulin informasi, mereka akan dianggap sedang mengusik bisnis bernilai miliaran dolar tersebut. Dan pria yang dihabisi dalam video itu adalah salah satu korban dari ketatnya penjagaan jalur bisnis PCC. Di dunia mereka, wilayah bukan sekedar tanah kosong, melainkan aset ekonomi yang harus dipertahankan pakai nyawa. Videonya berdurasi 21 detik yang direkam pada malam hari di sebuah lahan kosong. Terlihat seorang pria dengan kaos putih ditahan badannya di tanah. Tangannya diikat ke belakang punggung. Lalu pria itu bicara ke kamera di depannya yang intinya jangan pernah melewati batas dengan PCC. Maksudnya tuh nggak main-main sama PCC. Karena PCC itu nggak pernah main-main dengan lawannya. Jadi ya, bisa dibilang pria baju putih itu memberikan saran ke siapapun lawan dari PCC, terutama kartel CV. Setelah pria baju putih selesai ngasih wejangan tuh, Pak Karyo dengan pisau panjang langsung memisahkan kelapa dari pohonnya. Setelah itu Pak Karyo bilang untuk dengerin nasihat dari korban itu. Kalau enggak, nasib kalian akan sama sialnya dengan si korban. Dan videonya pun berakhir. Penyebaran video penghabisan kayak gini ke forum-forum underground adalah bagian dari strategi perang psikologis. Pesan yang pengen disampaikan itu jelas banget. Kira-kira kayak gini. Kami punya mata di mana-mana. Kami bisa menemukan kalian di mana aja. Dan kami nggak akan ragu untuk ngabisin kalian kalau kalian berani melanggar batas. Di sisi lain, bagi masyarakat sipil yang tinggal di kawasan kumuh di Brazil, video penghabisan itu adalah pengingat tentang realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Di daerah-daerah yang terisolasi dari pembangunan ekonomi dan pengawasan ketat pemerintah, hukum negara itu sering mandul dan hanya jadi pajangan di atas kertas aja. Hukum yang sesungguhnya berjalan, hukum yang menentukan hidup dan mati seseorang di lingkungan mereka adalah hukum yang dipegang oleh para Pak Karyo berwajah tertutup yang memegang senapan serbu di dalam video-video penghabisan. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.